Ini adalah peraturan pemerintahnya nomor 49. Kita cari pasal 99. Nah, ini adalah pasal 99 ayat yang kedua. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, BLUT, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik dan Perguruan Tinggi Negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama selama 5 tahun. Nah, kemudian poin ketiga, berdasarkan yang 1 dan 2 itu, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian, ya ini bisa di daerah atau di pusat ya, agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat, dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi teman-teman yang pengangkatan maksimal di 2005 ya. Dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Jadi ini adalah bagi teman-teman yang mendapatkan honor menggunakan APBD daerah ya. Jadi bukan dari instansinya langsung tapi menggunakan APBD daerah, kalau honor ya. Kalau di guru mungkin kita kenalnya dengan guru honor daerah tingkat 1 provinsi ya. Kemudian dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, bukan PJB, baik individu maupun pihak ketiga. Jadi ini jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Jadi maksudnya di SK-nya pengangkatannya itu minimal oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan ya. Ini minimal. Telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi minimal masa kerjanya per ini adalah 1 tahun. Berusia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini adalah poin-poin yang harus teman-teman pahami gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagi teman-teman dari PPK ya, yang menginstruksikan untuk melakukan pendataan. Jadi kalau teman-teman termasuk kategori ini, sebenarnya teman-teman mungkin salah satu yang bisa diikutkan, gitu ya. Kemudian pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Ini udah jelas ya. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah seperti ini. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan SPTJM ya, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada poin A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini dikeluarkan oleh PLT Menpan RB ya. Pak Muhammad Mahfud MD. Nah, ini surat edarannya sebenarnya ditujukan kepada pejabat pimpinan instansi ya. Jadi harus melihat kondisi yang ada pada lingkungan kerjanya. Nah, komposisi ASN-nya sudah berapa, tenaga yang layak masuk ke kriteria ini agar dilaporkan gitu ya. Kenapa? Agar menjadi calon peserta dari PNS maupun P3K. Nah, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silakan dibaca informasi ini, kemudian